Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah kepala mayat hidup itu tertimpa tutup ventilasi tepat di kepalanya dan berteriak bertanya siapa yang ada di dalam saluran ventilasi, terlihat bahwa manusia yang sebelumnya akan dijadikan hadiah olehnya pun diselamatkan oleh si tikus dengan mengajaknya pergi dari tempat itu diam-diam. Pria itu pun bertanya kepada si tikus apa dia baik-baik saja karena terlihat saat ini seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pria itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada si tikus karena sudah menyelamatkannya. Si tikus pun berusaha bersikap tenang sembari tersenyum berujar bahwa dirinya tak apa-apa lalu bertanya, apakah masih ada orang lain lagi selain dia yang terkurung di tempat ini? Dengan muka yang berubah menjadi murung, pria itu menjelaskan bahwa dirinya dan orang yang baru saja mati itu merupakan orang terakhir yang masih hidup dan sekarang yang tersisa hanyalah dirinya seorang. Kemudian ekspresinya pun berubah menjadi sedikit lega karena mengira si tikus adalah pengurus pemakaman yang akan menyelamatkannya di saat dirinya merasa setengah menyerah atas apa yang akan terjadi kepadanya. Pria itu menjelaskan bahwa alasannya setengah menyerah karena merasa bahwa orang-orang istimewa seperti si tikus tak akan datang untuk menyelamatkan orang-orang terkucilkan seperti dirinya. Akan tetapi si tikus pun menyangkal hal itu karena dirinya bukanlah orang istimewa seperti yang pria itu kira karena dirinya sama terkucilnya seperti pria itu. Kemudian berpindah sebelum kejadian saat ini terlihat bahwa si tikus menemui Raja Neraka karena ingin ikut dalam strategi operasi kali ini. Namun Raja Neraka merasa terkejut dengan permintaan yang tiba-tiba itu. Ditambah lagi tempat yang akan mereka kunjungi ini cukup berbahaya bagi si tikus. Mendengar hal itu, si tikus pun berujar jika dirinya tahu jika tempat itu berbahaya. Namun dirinya ingin menemukan teman-temannya. Karena berdasarkan perkataan dari preman yang sebelumnya dirinya temui telah terjadi sesuatu dengan teman-temannya di masa lalu. Jadi dirinya kepikiran tentang hal itu sampai saat ini. Maka dari itu dirinya memohon agar Raja Neraka mengizinkannya untuk ikut dalam operasi kali ini untuk mencari teman-temannya itu. Mendengar keinginan si tikus, Raja Neraka pun mengatakan bahwa pasti Nomang dan Bekwo akan menolak permintaan si tikus itu jika mendengarnya. Karena dia pasti tak akan bisa membantu dalam operasi kali ini. Bahkan untuk sekedar melindungi dirinya sendiri saja dia tak memiliki kekuatan. Jadi dirinya mengizinkan si tikus yang diketahui bernama Sojabin itu dengan syarat jangan sampai ketahuan jika dia ingin ikut dalam operasi kali ini. Tak hanya itu, Raja Neraka juga memberikan tugas untuk menyelamatkan temannya dan jangan sampai ketahuan siapapun. Kemudian kembali ke tempat Jabin berada saat ini terlihat bahwa saat sedang mengendap-endap untuk kabur bersama dengan pria yang dirinya selamatkan, dalam hati Jabin berujar bahwa jika dirinya berhasil melaksanakan tugas dari Raja Neraka, maka dirinya yakin akan diterima sebagai bawahan dari Raja Neraka itu. Akan tetapi, mayat hidup yang bertugas membuat hadiah pun diam-diam sudah berada di belakang mereka berdua dan tak diketahui oleh Jabin. Mayat hidup itu pun dalam hati berujar bahwa pakaian jenazah miliknya mampu memvisualisasikan suara. Jadi sekalipun dirinya tak bisa melihatnya, dirinya bisa melacak keberadaan mereka asalkan ada suara. Ditambah lagi, Somsom memberikan tugas ini kepada dirinya karena ada alasan dibalik semua itu. Kemudian bersiap mengayunkan pisaunya ke arah mereka berdua sembari berujar bahwa khusus untuk mereka berdua dirinya akan mencincang dagingnya sampai halus. Akan tetapi tiba-tiba Nomang dalam wujud manusianya pun muncul menyelamatkan mereka berdua. Dikarenakan hal itu, Jabin pun terlihat terkejut karena samar-samar dirinya mendengar sesuatu. Sedangkan mayat hidup yang ingin menyerang Jabin dan pria itu pun terlihat bingung dengan dirinya yang tiba-tiba bisa pindah ke dapur lagi sesaat sebelum menebas Jabin.
Lalu Nomang di belakangnya pun bertanya-tanya kenapa Capin bisa berada di tempat ini dan merasa kesal karena pasti itu merupakan ulah dari Raja Neraka serta memutuskan untuk memarahinya nanti. Kemudian mayat hidup itu pun terlihat bingung karena sepertinya dirinya telah mendengar suara seseorang di sekitarnya dan mencarinya ke sana kemari namun tak menemukan seorang pun di sana. Sedangkan Nomang dengan santainya berkata bahwa dia memang tak pandai dalam memanfaatkan pakaian jenazahnya. Padahal, kemampuan pakaian jenazah akan sangat berbeda tergantung pada pemahaman penggunanya. Lalu mengambil sebilah pisau kecil sembari menjelaskan jika sepertinya dirinya perlu memberinya contoh dengan pakaian jenazah miliknya yang selalu saja aktif. Walaupun sebenarnya sulit untuk mengendalikan kemampuan kembali ke masa lalu itu. Itu karena bukan hanya dirinya selalu mendapat musuh setelah memutar waktu, tapi ada batasan hilang ingatan yang juga tak kalah berbahaya. Maka dari itu dirinya terus meneliti pakaian jenazah miliknya hingga setelah penelitian panjang itu, dirinya jadi bisa menggunakan batasan hilang ingatan sebagai senjata miliknya sendiri. Lalu berujar kepada mayat hidup itu bahwa itu artinya meskipun dirinya berada di depan matanya, mayat hidup itu tak akan bisa mengingat dirinya. Meski mendengar suaranya, dia tak akan bisa mengingatnya, karena dirinya telah menghapus ingatan tentang dirinya pada ingatan orang lain. Itulah alasan kebanyakan orang merasa tak bisa melihat dirinya. Dan bersamaan dengan hal itu, Nomang pun menusuk mayat hidup itu menggunakan pisau kecil yang sebelumnya dirinya ambil, serta setelah itu mengucapkan rasa terima kasih karena telah mengakrabkan diri dengan dirinya. Lalu sembari tertawa, Nomang juga mengatakan bahwa walaupun dirinya tahu mayat hidup itu tak bisa mengingat dirinya, namun itu tak masalah dan sampai jumpa di neraka. Bersamaan dengan hal itu, mayat hidup itu pun jatuh tersungkur dan kehilangan nyawanya. Kemudian berpindah di tempat Raja Neraka yang sedang bersama dengan Geul mencari keberadaan dari Somsom. Akan tetapi tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan keberadaan ketua tim yang merupakan keponakan Geul berada di sana. Geul bertanya apa yang sedang dilakukannya di tempat itu. Mendengar hal itu, ketua tim pun menghela nafasnya berujar bahwa Geul tak boleh pergi ke balik pintu itu dan memintanya untuk melepaskan mayat hidup itu karena dirinya menjamin semua pasti akan kacau jika pamannya itu membuka pintu itu. Geul pun terkejut mendengar hal itu dan Raja Neraka merasa kesal karena ternyata dialah pengkhianat yang dicari-cari. Namun si ketua tim pun dengan santainya berujar bahwa sesuai dugaannya ternyata Raja Neraka adalah mata-mata Baekwo. Lalu menawarkan sebuah kesepakatan kepada Raja Neraka. Dirinya akan memberikan uang 10 miliar agar Raja Neraka mau melupakan apa yang dilihatnya termasuk dengan percakapan mereka saat ini. Uang itu akan dirinya kirimkan utuh jika Raja Neraka mau menutup mulutnya. Kemudian menjelaskan bahwa dirinya tahu jika perbuatannya ini bisa membuatnya masuk neraka. Namun baginya saat ini citra perusahaan yang dibangun oleh keluarganya lebih penting daripada hal itu. Akan tetapi tiba-tiba Geul memukul keponakannya itu tepat di perutnya hingga membuatnya terpental tak sadarkan diri. Lalu berujar jika dirinya tak paham maksud dari perkataan keponakannya itu dan mengajak Raja Neraka untuk masuk ke dalam ruangan itu. Akan tetapi Raja Neraka malah merasa aneh dengan tindakan Geul yang tiba-tiba itu. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan itu dan langsung disuguhi pemandangan Somsom yang sedang memakan hadiah yang telah dikumpulkannya. Somsom pun berujar bahwa dirinya sempat bertanya-tanya siapa penyusupnya dan ternyata dia adalah Geul. Namun belum selesai ucapan dari Somsom itu, Geul pun berteriak dengan berkata ternyata Somsomlah penjahat itu. Kemudian memakai pakaian jenazahnya sembari berkata berani-beraninya dia menghasut keponakannya dan langsung menyerang Somsom. Melihat hal itu, Somsom pun membalasnya dengan mengatakan bahwa dirinya tak akan kalah begitu saja dari Geul. Namun sebelum serangan mereka berdua saling bertemu, mereka dihentikan oleh kemunculan Nomang yang berkata bahwa ternyata alur ceritanya sudah sangat terlihat jelas. Dan bertanya apakah Raja Neraka ingat tugas apa yang telah Baekwo berikan? Dengan aura mengerikannya, Raja Neraka pun berkata bahwa tentu saja dirinya mengingatnya dengan jelas. Sedangkan di luar pintu ruangan itu terlihat bahwa si ketua tim merasa kesakitan sembari berujar bahwa padahal dirinya sudah berusaha untuk menyembunyikan dengan segala cara jika pamannya adalah seorang pengkhianat. Dan merasa sepertinya dia saat ini sudah ketahuan.
Walaupun dirinya juga tahu jika pamannya seorang pengkhianat murni dari ketidaksengajaan dan rasa cintanya kepada pekerjaan sebagai pengurus pemakaman memang tak begitu dalam. Tapi dirinya terkejut karena berpikir jika pamannya berbeda dari dirinya. Namun yang lebih penting dari hal itu, dirinya memiliki kekhawatiran yang begitu egois karena jika kelakuan pamannya itu diketahui oleh Baekwo, maka perusahaan keluarganya pasti akan tamat. Dan sesuai dugaannya, Baekwo memang menugaskan seseorang untuk menyelidiki tentang semua yang telah terjadi selama ini. Padahal dirinya sudah sering mengingatkan pamannya itu, namun selalu saja diabaikan dan terus saja menyerahkan orang-orang ke mayat hidup. Karena dirinya yakin suatu saat tindakan pamannya akan ketahuan, maka dirinya berusaha menyelesaikan semuanya dengan uang, namun dirinya malah dianggap sebagai pengganggu. Dan sejak awal pamannya sepertinya berniat menyerahkan Raja Neraka kepada mayat hidup itu. Lalu merasa kesal dengan pamannya yang tak mau melihat dari sudut pandang dirinya, hingga bisa-bisanya dia percaya dengan ucapan Baekwo bahwa Raja Neraka tak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Padahal jika Baekwo menugaskannya, pasti dia bukanlah sembarang orang. Lalu mengumpat sembari bertanya-tanya sampai manakah penyelidikan yang sudah Baekwo lakukan itu. Kemudian berpindah di dalam ruangan, terlihat bahwa setelah sandiwara Geul dan Somsom ketahuan oleh Raja Neraka, Somsom langsung melompat ke arah Raja Neraka menyerangnya menggunakan racun mematikan. Namun Geul malah mengejeknya dengan mengatakan bahwa Somsom menyedihkan karena tak bisa menangkapnya. Somsom yang mendengar hal itu pun terlihat kesal dan berujar agar Geul tak lengah serta bekerja sama dengan benar bersama dirinya. Geul pun melompat ke udara sembari mengatakan kepada Somsom bahwa sudah beberapa kali mereka bekerja sama, tapi Somsom sama sekali tak setara dengan dirinya dan menyuruh Somsom melihat serangan yang akan dirinya lancarkan kali ini. Setelah itu dengan sombongnya berujar bahwa inilah kemampuan tertinggi dari pengurus pemakaman. Akulah Geul dari 4 musim, teknik panen raya pertama. Tuailah. Akan tetapi Raja Neraka dengan santainya menahan serangan itu hanya dengan gagang pedangnya saja yang membuat Geul pun terkejut serta bingung. Namun tak sampai di situ saja, Somsom pun kembali menyerang menggunakan kabut racun ke arah Raja Neraka yang menyelimutinya hingga Geul pun tak luput terkena kabut itu. Geul pun kesal dan protes kepada Somsom karena menyerang tanpa memberitahu dirinya. Karena serangan asap beracun dari Somsom itu pasti mematikan. Jadi saat ini dia pasti sudah tamat. Akan tetapi Somsom menyangkalnya karena dirinya melakukan hal itu hanya untuk menutupi pandangannya saja. Karena racun mematikan miliknya hanya bisa berdampak kepada makhluk hidup biasa saja. Sedangkan lawan mereka saat ini bukanlah makhluk seperti itu, melainkan Raja Neraka. Jadi segala macam racun tak akan mempan terhadapnya. Sontak hal itu membuat Geul terkejut dengan identitas asli lawannya itu, dan setelah itu Somsom berkata jika dirinya akan berusaha membuatnya terangkat ke udara bagaimanapun caranya. Jadi Geul harus menghabisinya dengan keahliannya saat itu terjadi. Kemudian Somsom menyiapkan serangannya dengan berujar, limpahkan dosa-dosamu racun fatal. Bersamaan dengan hal itu, sebuah air beracun yang seperti ombak tsunami pun diarahkan kepada Raja Neraka. Tak hanya itu, dirinya juga mengira pasti dengan serangan sebesar ini, Raja Neraka sekalipun akan kesulitan mempertahankan kakinya tetap berada di atas tanah. Namun dengan sekali ayunan pedangnya, Raja Neraka menebas serangan itu hingga menembus dan mengenai tubuh Somsom. Lalu dari belakangnya Geul pun bersiap menebas Raja Neraka sembari merasa heran dengan Raja Neraka yang bisa menebas air itu dengan pedang, serta menduga jika serangannya kali ini tak akan bisa dihalau oleh Raja Neraka karena serangan ini akan meledak dalam jarak dekat. Namun cara itu tak berguna bagi Raja Neraka karena dia bisa menahan bahu dari Geul yang membuatnya bingung, padahal dirinya sudah mengincar bagian belakang dari Raja Neraka. Setelah itu, Raja Neraka pun melepaskan pukulan tepat ke muka Geul hingga membuatnya pun terpental ke belakang. Lalu Raja Neraka langsung kembali mendekat ke arah Geul, namun langkahnya dihentikan oleh Somsom dari belakang dengan meraih kaki Raja Neraka, walaupun tentu saja usaha itu sia-sia. Dan dengan sekali hentakan kakinya, Somsom langsung terpental ke belakang. Akan tetapi hal itulah yang diincar oleh Somsom karena situasi itu membuat Raja Neraka mengangkat kakinya ke udara. Jadi sekarang waktu yang tepat bagi Geul untuk menyerangnya sekarang.
Keul yang melihat kesempatan itu pun bersiap dengan serangannya yang memiliki kemampuan melukai makhluk hidup yang sedang melayang di udara, dan daya rusaknya pun akan dirasakan oleh semua makhluk hidup yang sedang melayang. Kemudian berteriak berkata, "Terimalah ini pesta musim gugur, teknik panen raya kedua hasil panen musim gugur." Bersamaan dengan hal itu, Keul pun mengayunkan sabit besarnya ke arah Raja Neraka hingga membuat Keul pun kelelahan. Namun sama seperti sebelumnya, serangan itu sama sekali tak berpengaruh terhadap Raja Neraka karena semua bisa dihalau oleh Raja Neraka. Sontak hal itu membuat Keul pun bingung dan kesal karena semua serangannya bisa dihalau oleh Raja Neraka itu. Lalu bertanya bagaimana caranya Raja Neraka bisa menghalau semua serangannya itu. Dengan muka yang serius sembari menyarungkan pedangnya, Raja Neraka menjelaskan bahwa dirinya hanya mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat untuk menghalau serangan yang Keul lancarkan itu. Mendengar hal itu, Keul pun terlihat lebih kesal lagi karena tak percaya jika Raja Neraka menghalau serangannya hanya dengan teknik pedang saja tanpa menggunakan pakaian jenazah dan mengumpat kepada Raja Neraka, serta menduga jika Raja Neraka pasti menyembunyikan sesuatu. Bersamaan dengan hal itu, Keul pun kembali melompat ke udara untuk menyerang Raja Neraka dan Raja Neraka bersiap untuk menghunuskan pedangnya, namun langsung teringat jika dirinya tak boleh membunuhnya. Jadi Raja Neraka mengurungkan niatnya menarik pedangnya dan menyerang Keul menggunakan pedang yang masih berada di dalam sarungnya. Raja Neraka pun memukulinya bertubi-tubi hingga membuat Keul pun babak belur. Lalu berujar bahwa dirinya bahkan tak bisa menebasnya karena perintah dari Baekwo. Itu sungguh menyebalkan baginya sebab tangannya jadi tak bisa melakukan pemanasan. Lalu bertanya-tanya apakah dirinya bisa melampiaskan kekesalan itu kepada makhluk lain. Kemudian sambil menyeringai melihat ke arah Somsom dan menyuruhnya untuk datang ke hadapannya sekarang juga. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.